Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatillah. Alhamdulillahi ala rahmatillah. Alhamdulillahi ala barakatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Ibu Ketua DPRD Kulon Progo, Ibu Ahid Yanti SE. Betul Bu? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Bu. Amanahnya abot, bukan hanya di dunia tapi pertanggungjawabannya di akhirat. Semoga Ibu kuat, sehat, rezekinya lancar, sehingga terus berbagi ya Bu. Wih, sini tiole, Mbak aku ngintip. Ya Alhamdulillah, yang saya muliakan Bapak Sihono dan tim Wirak Desa. Masya Allah, ini tim yang sangat hebat, karena asumsi saya namanya juga bagus Bapak, Wirak Desa, pengembangan desa, itu sosialisasi desa. Di desa-desa kalau kemudian nggak di-up itu eman Pak. Bapak hebat nih, ya moga-moga terus berkembang jaya, semakin jaya insya Allah. Kemudian yang saya muliakan Bapak Dukuh, Bapak Angelmen Pak. Suwaldi. Okay. Bapak Kamtibmas, Bapak Bapak Kamtibnas sopun Pak Aibda Arifin. Ngaten nggih Pak. Kemudian yang saya muliakan Bapak siapa yang pemilik ini? Pak Edi sini. Pak Edi Cahyono. Masya Allah, kok beliau kok nggak muncul? Oh, bikin kolak. Kudune sing gawe aku. Moga-moga yang memfasilitasi tempat ini mendapatkan berkah Gusti Allah kabeh. Insya Allah. Saya nanti ngisi pengajian ki mung 15 menit bae. Apa 30 menit? Ojo suwi, pencot ya. Insya Allah 15 menit, mugi-mugi nanti bel. Ibu nek puasa iki bahagia apa sedih? Anak usi, ibu, bapak, papi ini kalau puasa itu bahagia apa sedih? Bahagia. Ayo, nah, iki mau selesai puasa bahagia apa sedih? Bahagia. Alah, bahagia apa sedih? Bahagia. Ya bahagia mereka puasa meneh. Iya toh? Kita ini tak kasih tahu nggih Bapak Ibu, enek wong tandane wong sukses puasanya. Jadi ada tanda orang yang berhasil puasanya. Tandanya wong berhasil puasanya apa Bu? Siji. Monggo Bu. Nggih. Mau ngasih santunan Bu? Tambahan. Engkau soleh mulai. Iya. Ada dua yang nggak boleh pulang ya. Bu cari kayak Bu Ketua DPRD. Ngateng ya. Tak ulang lagi ya Bu. Ibu ini sekali bisa tanya, Ibu ini bahagia nopo sedih kalau puasanya meh lewat? Sedih mau bahagia? Kayak nopo sedih? Meninggalkan puasa sedih apa betul? Aku bahagia? Ya bahagia apa? Mau badan kok bahagia, nggak sedih kok sedih, ya kan? Nih tak kasih tahu. Pertama, tanggane wong dia itu puasanya berhasil Bu. Satu, dia itu bahagia
tapi juga sedih. Bahagianya nopo? Sedih nopo? Sedihnya itu adalah meninggalkan bulan puasa yang belum tentu tahun depan kemudian kita akan dipertemukan oleh Allah kembali. Yakin nggak ibu akan dipertemukan tahun depan? Sebelumnya tanggal pulau ini Bu Yung Sewu 3 hari sebelum puasa niku meninggal. Ninggalin gadaan jantung. Wong iki apik tenan. Tanggane wong apik wong sing layak nyuwake sing ati-ati. Hati-hati lho, jangan terkecoh dengan wong sing layak akeh. Akeh wong sing layak akeh tapi belum tentu gelem nyolati. Paham betul? Nggih apa nggih? Maka tandane wong apik selama dia hidup di dunia itu adalah Allah itu kemudian ambil hatinya, gerakkan hatinya untuk datang ke tempat jenazahnya dan menyolatinya. Bukan hanya datang ke duduk kemudian salaman terus ngomong-ngomongan pulang, tapi digerakkan oleh Allah itu untuk nyolati. Kenapa Bu? Akeh wong ninggal tapi gak gelem nyolati. Memang tekun, memang datang salam-salaman sama yang ditinggalkan, cipika-cipiki, sabar ya Bu, sabar ya Mas, sabar ya Pak, ya. Nangis bareng, ya kok nggih. Tapi gak gelem nyolati. Hati-hati jangan terkecoh. Sing kok akeh kok banyak banget. Yang mau takziah itu banyak banget. Pertanyaan kedua, dalam nyolati enggak? Enggak lu. Sing nyolati cuma kakek etung-etung cuma ngomong. Nah yang lain apa? Ya kuwi mung jagongan, salam-salaman padahal wis diomong, ibu-ibu, bapak-bapak monggo nyolati nggih. Nggih. Monggo nggih. Tapi gak gelem beranjak. Sopo yang mengambil hatinya untuk nyolati adalah kebaikannya selama dia hidup. Amal kebaikan dan amal kebajikan dialah yang kemudian Allah gerakkan. Ya mungkin. Makanya saya bilang dengan selama hidup nang dunia banyak amal kebaikan dan kebajikan. Siji. Enek Bu Yung Sewu. Saya itu pernah mendatangi jenazah Yung Sewu. Jenazahnya itu adalah jenazah yang mohon maaf banget. Itu sampai saya ngimami jenazah itu salah. Sampai salah loh, ambu bacin betul. Bau betul. Bacin betul. Sampai saya mukok sampai saya salah ngimami. Saya tinggalkan akhirnya, gak situ ngimami. Salah Bu. Wow banget sampai saya itu gak kuat. Akhirnya apa? Tak amat-amati. Misi nyolati cuma 7 orang kok. Hanya 7. Yang lain itu jagongan kayak belum sih nyolati. Itu nyata loh, hati-hati. Maka sing jenenge meninggal mati kuwi itu adalah ya hak melihat kebaikan dan kebajikannya selama dia hidup di dunia. Ya Bu, wis diwe kok ngomong TV. Kene iki amplop PPW aku main gelai. Ngaten lho Bu. Paham nggih Bu? Ngaten. Maka Bapak amalan Bapak ini memang ini pengajian di mana-mana Bapak yang amalan ya Bu. Si bayang Bu iki ibu-ibu Bapak ini menghayati tapi gak ngerti ngomong apa. Muang ngomong Bapak ini. Lah itu Bu, hati-hati selama hidup nang dunia. Ingat Bu, tak kasih tahu. Sing jenenge meninggal kuwi, mati kuwi. Kita lihat coba, wingi enek ibu-ibu lagi maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Saya ingat banget videonya. Ini Bu.
lagi hataman Quran ini. Ini sek ya. Ini tinggal bu, terus ini, terus ini, itu wafat diambil oleh Allah tak kala beliau hataman Al-Quran. Masa gak teknis ibu gak punya HP tak? Mau viralnya sampai langit 7 yo. Siji, dua, ada ibu yang membaca yasinan tahlilan lagi mau Quran kayak gini, lagi mau Quran begini, tiba-tiba Allah ambil ini, dua, ada yang sedang sujud ini, lagi rukuk, iki ngambil ini, malah hari ini saya lihat kayaknya, lagi Ramadan, lagi sholat ini rukuk, wafat, ada yang lagi sujud wafat. Ibu pengen begitu? Ya wis monggo mati mawon. Monggo Bu. Gak apa-apa. Bapaknya pengen? Monggo. Masya Allah, sampai Ustadz yang membahas itu menangis. Dan beliau itu tidak memiliki nyong sewu pangkat derajat nang dunia. Gak kayak saya dokter, gak kayak profesor, gak kayak ketua DPRD, gak kayak pengusaha, gak kayak Bu Carik, gak kayak Pak Kantipmas. Dia gak punya apa-apa. Beliau hanya memiliki iman, Islam dan ihsan. Akeh mau punya iman, akeh mau punya Islam, tapi gak punya ihsan. Gak nyampe ke level paling tinggi. Iman punya gak? Punya. Islam punya gak? Punya. Tapi gak nyampe ke ihsan. Ihsan apa? Ihsan itu adalah tak kalah antum ini seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Itu ihsan. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia kita, seolah-olah kita ini didampingi oleh Allah Ta'ala. Mau berbuat zalim aja gak berani. Kenapa? Ada Allah Ta'ala. Itu ihsan gitu. Saya lulus semutan dulu. Ya Allah. Ngaten. Itu ihsan. Nah, level ihsan itu bukan miliknya mereka yang punya pangkat. Enggak. Level ihsan itu punya bapak sama ibu juga punya hak yang sama. Contoh nih, ibu, saya kadang-kadang suka ini ya Bu Yung Sewu. Saya kalau melihat ibu-ibu desa kok kayak bahagia betul ya. Gak punya masalah gitu nggih. Kayaknya hidupnya tuh ayem adem tentrem. Gak kayak saya si masih mikir pengen punya rumah tentu. Yang itu aku ya. Pengen punya mobil, pengen punya A, pengen punya B. Ibu kan enggak. Santai aja hidupnya. Ke masjid, pagi-pagi Jumat jalan kaki. Ya toh? Ya Bang nggih? Wih, ya nggih. Coba subuh-subuh ibu Jumat ke masjid. Padahal saya punya profesor itu tak tunggu ini jam 3:30 subuh itu tekan itu gak ke masjid ya gak rumah kau baik gak kemana-mana. Ibu-ibu itu gak punya pangkat ke masjid subuh-subuh asal ya ke masjid padahal ya sekolah ya buatan gitu nggih dua ilmu yang tinggi langit ya buatan tapi ya ke masjid. Itulah hak adilnya Gusti Allah. Artinya apa? Surga itu miliknya hak siapapun gitu nggih. Ya Bang nggih. Pak ya Bang nggih Pak. Itu miliknya siapapun loh Bu. Bukan hanya miliknya kami ini. Maka Bu tahu nggak? Saya itu kan di pondok. Saya punya santri itu 1.200 di Gombong. Ini kan Gombong mau loh. Dari Gombong. Gua kepingin ngake gaji punya. Gombong. Kuyon. Terus diomongnya Mas Makmun. Mbak aku cuma ngasih gini. Lah apa gak ngasih duit ya aku ikhlas kok. Saya tuh kalau ngisi tuh nggak usah ngasih uang Bu. Sumpah. Saya ikhlas betul. Itu saya di pondok saya tanya ke sama asisten saya. Gak sekalipun saya berani ngomehi ngesu kalau tukang OB Bu. Gak wani aku. Tukang sapu, OB, gak wani aku ngomehi. Gak berani. Sumpah tanya sama asisten saya, gak pernah berani saya marah-marah, gebrak-gebrak meja, mencaci maki, gak wani ya. Kenapa?
Saya takut. Apa takutnya? Tukang OP, tukang sapu, mulyanya, kemuliaannya melebihi saya. Pimpinan pondok ini. Keikhlasannya, ketawaduannya, kesabarannya, doanya lebih makbul timbang doanya kami, Bu. Paham betul? Gak wani ya, Bu. Saya takut zalim yang betul. Ya Bang, ya. Maka kadang kala saya ngurus jodoh. Ingat gak? Saya pernah ke Solo naik Gojek, Bu. Gokar. Sopirnya itu cerita sama saya, Pak, saya mau tahu Pak, saya lihat dengan kayak bukan orang biasa Pak. Kok tahu Mas? Saya melihat style Bapak ini kayak Bapak itu wong sugih. Saya ngomong sama tukang gokarnya, iya Mas, jujur nih Mas, saya dulu itu tahun 98 sebelum Soeharto lengser gitu nih, saya itu orang yang kaya raya. Saya itu punya perusahaan banyak, saya itu punya A, punya B, sedih banget. Lah saya tanya loh, kok iso koyo ini Pak, saya Pak. Nah itu salah saya. Nah salah apa Pak? Ketika saya dikasih amanah oleh Allah Ta'ala, jujur ya Mas, saya menyombongkan diri saya. Saya merintah karyawan saya bukan pakai tangan, pakai sikil Pak, pakai kaki. Serius Pak, Bu. Jadi merintah wong nganggo sikil, kau sikil bukan kaki, bahasa Kebumen sikil, nyong nyong nyong. Tolong ya, tuh tolong ambilin ini, pakai kaki. Dan nek nang diko ini katanya sangat menyakitkan betul. Nek nang menyek sak nyek. Itu yang saya maksud. Akhirnya apa? Allah itu turunkan azab beberapa ini dan Allah ambil titipannya kembali oleh Allah. Dimiskinkan sampai nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Kembali menjadi tukang asongan. Kemudian dia jadi tukang rendahan begitu. Kembali seperti semula. Terus ketemu aku di situ. Nyata itu Pak. Maka ngati-ngati betul. Allahu ya'lamu ma la na'lam. Allah tahu apa yang ada di dalam fi qalbina, di dalam hati kita. Fi amalina, apa yang dilakukan oleh kita. Maka fi hayatina, selama kita hidup di dunia. Maka kudu ngati-ngati. Kiai saya dulu ketika mondok di Jawa Timur, ketika kami mau lulus, kiai saya hanya bilang begini, hai santriku, saya hanya mengatakan satu hal kesampaian kabeh. Apa kiai? Hati-hati. Mungkin kok ngati-ngati lakone urip nang dunia. Hati-hati selama kamu hidup di dunia. Mungkin kok pesennya. Akhirnya Pak, kami setelah lulus kan pondok, kami kuliah. Kami kemudian kumpul alumni gitu. Kami membahas kalimat itu. Dulu Pak Kiai, kebetulan Pak Kiainya adalah kakek kandung saya sendiri, Kiai Haji Ibrahim Thayyib, yang punya santri itu ribuan, sudah meninggal sekarang beliau. Itu kita bahas sama-sama itu. Dulu Pak Kiai itu ngendiko kon ngati-ngati itu maksudnya apa? Oh ternyata siji kon ngati-ngati lisan kita, kon ngati-ngati tingkah laku kita, kon ngati-ngati tak kala kita punya jabatan, kon ngati-ngati tak kala kita punya amanah, kon ngati-ngati tak kala kita punya pendidikan yang tinggi, kon ngati-ngati tak kala kita itu dikasih tahu amanah, macam-macam ngati-ngati. Paham gak Bu? Paham gak Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga yang mau saya sampaikan, coba iki bocah cilik-cilik kayak gini ya, iki bocah cilik kan, siapa
yang meminta, bocah-bocah ini sopo kan nggak memilih untuk jadi anak yatim dan yatim piatu, ya kan? Gak gelem, asli gak mau, maunya ya bapak ibu enek, ya bang nggih? Tapi gak iso milih, takdir Gusti Allah gak iso milih. Tapi antum tahu nggak? Coba kita buka ayat Quran nih. Ada ayat Quran namanya Al-Ma'un. Nih, Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah engkau mengungsosi mendustakan agama? Jadi enek wong beragama tapi dia itu bohong. Kita ini wong agamanya Islam tapi ngapusi. Ini loh kata Allah itu. Tahu nggak kue? Sing jenenge menungso yang mendustakan agama, kamu tahu nggak? Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah engkau menungso yang mendustakan agama? Kita ini agama Islam, sholat 5 waktu. Tapi kita ini jangan-jangan termasuk golongannya wong yang mendustakan agama. Kok iso? Iso nih. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sapa kuwi wahai Allah, sapa kuwi siji menungso yang menghardik, yang tidak memuliakan anak yatim dan yatim piatu. Maka sampean kan gak punya bapak, gak punya ibu, gak usah khawatir, Allah yang menjamin sampean. Paham gak? Gak usah nangis, gak usah sedih. Gusti Allah yang jamin sampean. Kok iso lah kuwi buktine melalui tangan-tangan wong apik kuwi ngasih sangken kanggo kowe. Ya wong Allah yang jamin dhewe. Akeh lho, saya jumpai Bu wong sukses tapi dia itu asalnya adalah anak yatim piatu. Ibu itu pahalanya gede, Mbah. Pahala sampeyan ageng sanget ngopeni anak yatim piatu iki. Jadikan anak yatim piatu ini sebagai kunci pembuka rahmat Gusti Allah, sebagai kunci pembuka surganya Gusti Allah. Ojo dikamplengi, dijedukan tembok Mbak. Mangeman, gua aku bae ini Kak. Tak mas. Di pondok saya tuh banyak anak-anak yatim piatu kita openi koyo ngono. Napa? Itulah kuncinya surganya dunia akhirat memang. Itu kuncinya iki. Nek iso malah kita itu, saya tuh punya LSM namanya LSM Luh Jinggan. Itu ada 16 janda tua dan mbah-mbah tua. Kita openi mereka anak-anak yatim, kita openi koyo ngopo. Ingat kita kelak akan meninggal. Tempatnya kita bukan yang dunia, yang akhirat nanti. Tempatnya kita bukan dunia, yang akhirat nanti. Kita akan balik, maka jangan sampai terlena. Iki loh diopeni anak yatim piatu iki. Saya nyekolahke anak-anak yang nggak mampu tak kuliahkan itu hampir ini saya muliakan bocah kuliah itu hampir 8. Tak kuliah ke, meskipun saya nggak punya kekayaan, tapi saya punya niat. Kenapa? Karena saya tahu suatu saat saya akan pulang kepada Allah Ta'ala. Kalau saya nggak membawa sesuatu yang kebaikan dan kebajikan, apa yang mau saya bawa pulang? Gunakan ini mbah-mbah tua, anak yatim piatu, kaum duafa, gunakan sebagai wasilahnya membuka pintu rezekinya, kelapangan, keberkahan, kerahmatan Gusti Allah. Nggih? Begitu Mas, Mbak, gak usah khawatir. Saya sudah sampai gak bisa sekolah, temui aku. Kok gak kuliah sekolah nang pondokku. Kau peni sampean. Kau peni. Goleki bae nang Google. Goleki. Kok jebule nang kuburan. Akeh wong nang Google keseliset nang kuburan. Oke. Maka Masya Allah ya, jangan sampai kita ini lengah. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan lengah nih.
penyakit yang membebani umat menungso nang dunia ini lengah ini. Lengah bu, lengah, hati-hati dengan kalimat lengah ini, lengah kalau dia punya harta banyak, kong sedekah angel, ya mungkin lengah, dikasih nikmat Gusti Allah, dikasih amanah, lengah, angel, hati-hati, gunakan jabatan kita, saya sebagai dosen, beliau semua kita ini gunakan jabatan kita untuk mendapatkan berkahnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala. Paham gak Bapak Ibu gak? Gak paham gak apa-apa sih, penting urip ya. Timbang paham terus mati. Mending gak paham kok pahamnya sesuk ya kan? Nah itu. Satu lagi, wa yamna'unal ma'un. Enggan ngasih bantuan. Akeh wong yang punya penyakit itu enggan ngasih bantuan, hartanya genggam. Saya tuh Buyung Sewu, saya bukan sombong, tapi ini contoh. Saya kalau ke rumah saya itu banyak loh. Nang rumah dulu itu ya bukan dulu, banyak yang ke rumah saya itu boh jaluk ngutang. Ke rumah saya ngutang, ada yang 1,5 juta, 700, 800 lah kayak temen yo. Tahu nggak? Sampai ada yang sudah meninggal. Tahu nggak? Sekalipun mereka tidak ada yang saya kasih, monggo tak utangi, nggak mau saya. Saya nggak mau utangi mereka. Padahal saya nggak punya duit. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ngasih mereka. Paham nggak? Nopo? Kalau saya utangi mereka, maka nanti itu jadi beban buat saya. Nopo nggih? Beban buat dia. Yang saya lakukan adalah Bu, saya nggak mau ngasih utang sama jenengan, tapi saya kasih uang buat jenengan. Ambil saja uang ini dan nggak usah dikembalikan ke saya. Biar Gusti Allah sing ibu cukup dongake wae wis. Nyatanya Bu sampai hari ini saya nggak pernah miskin. Nggak pernah miskin. Alhamdulillah. Kenapa? Wong sedekah kuwi wis dijamin nang Gusti Allah. Nggih apa nggih? Wis dijamin nang Gusti Allah. Maka aja wedi ngasih ke wong dia aja wedi. Sing penting ikhlas, nggih nggih? Maka nanti sing dikasih kuwi mesti ndongake. Ingat loh. Doa, salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doanya menungso yang dia nggak tahu kalau didongake wong liya kuwi mau. Jangan ibu bapak niki sebagai wasilahnya Mas Makmun itu ngasih dan yang ngasih sedekah mau, dia nggak tahu kalau anak yatim ini doakan jenengan. Akhirnya apa? Kepilih mana ketua DPRD yang keempat kalinya? Gak ngerti doakan. Makanya misalnya ngasih santunan itu gak usah ngomong ini kasih santunan yo, doakan aku moga-moga aku jadi amin. Gak usah. Apa? Santunin saja. Ya, nanti Allah yang akan menggerakkan sendiri. Keikhlasan kita ini yang akan menggerakkan beliau ini dongake kita. Ingat loh, doane wong sing tidak tahu. Ya kalau didoakan itu insya Allah makbul. Paham gak Bu? Paham gak Bapak? Nah, maka monggo kita dongake sami-sami menungso yang sudah banyak berbuat baik kepada kita. Ikhlas nggih? Ikhlas Bapak nggih? Nggih. Wis cukup mboten nggih? Wis buka iki? Oh, belum, lah kok wis buka. Oh alah, siap. Nang buka. Oh alah. Ah ngaten nggih. Ibu, Bapak, sekali lagi saya tekankan nggih. Anak yatim piatu itu adalah mahligainya akhirat kita nanti. Ingat Bu, saya jadi ingat deh pada waktu saya itu kemudian ke rumah sakit, itu ada ibu-ibu di pojokan sedang sakit, si nunggoni kuwi bukan anaknya, tapi tetangganya. Saya tanya, Bu, lah anaknya kemana? Anak saya di Jakarta. Lah kok iso? Enggak,
anak saya gak gelem keulang, katanya kerja. Tapi uangnya ada nggak? Uangnya ngasih, Ustaz, uangnya ngasih. Nah ini sopo? Tetangga saya. Lo apa anaknya gak mulai? Boten. Saya jadi mikir ya Bu. Dulu ketika ibu ini kemudian kerja di Jakarta, anaknya sakit, ibu pulang boten? Pulang apa enggak? Mulai kan? Kita lihat, ketika anak kita ini sakit, ibu di Jakarta, misal kerja di Jakarta, itu ketika mengingat anaknya sakit pulang, ya enggak? Demi anak, bahkan rela untuk keluar pekerjaan demi anak. Tapi kok iso yo, giliran ibunya yang sakit, anaknya gak gelem mulai. Ya enggak? Sibuk katanya sibuk. Nah, ini sih menciptakan sopo. Saya jadi mikir Bu, nek kita ini tidak banyak berbuat baik selama hidup nang dunia, sing dongake kita ketika besok kita mati ki yo sopo Bu? Masih mending loh. Bapak saya, Bapak ingat gak? Ada kecelakaan di Kulon Progo 4 tahun yang lalu di Wates, di Tugu Pensil. Ya, itu bapak saya sama ibu saya. Yang Tugu Pensil, okay. Yang mobil, oh? Bukan, itu bedaannya. Okay. Itu kecelakaan di Tugu Pensil bapak ibu saya waktu itu. Itu bapak saya mau ke Gontor, kiai semua loh, yang meninggal 3 loh, yang 1 masih hidup. Di situ di Tugu Pensil itu meninggal. Oh salah dong. Oh itu kali ya. Oh jebule kan ya. Iya, oh kali loh. Tapi Tugu Pensil di situ. Oh di sana. Ah itu Bu. Oke. Ah itu. Oke, itu meninggal di situ. Tahu nggak Bu, ya Allah, itu sampai hari ini santrinya itu yang mendoakan, yang ke makamnya mendoakan itu nggak habis-habis Bu. Yang baca Fatihah nggak habis-habis Bu. Kok iso mana Bu? Karena amal kebaikan dan kebajikannya selama itu. Saya melihat ibu saya ketika meninggal itu Bu, tahu nggak Bu? Senyum. Yang tadinya saya mau nangis, gak suka nangis Bu. Kenapa? Lihat ibu saya senyum tuh bahagia betul saya. Tidak ada kebahagiaan seorang anak ketika melihat ibunya itu wafatnya senyum. Padahal tahu nggak? Sing jenenge mati kuwi sakitnya Masya Allah 700 kali baca itu mereka Bu. Siji loro telu. Akeh menjing. Ya Allah ya kuat yo. Ada lagi nggak Bu? Oh, ada lagi. Ya ini kolak wis. Ini kan es tuh. Wis yo. Dia mau ya. Sama nggak Bu? Tahu nggak? Meninggal itu sakitnya Masya Allah luar biasa banget. Kok iso senyum gitu Bu? Kok iso senyum gitu? Artinya ketika sakitnya seperti itu kok iso senyum, berarti selama hidupnya amal dan kebajikannya banyak sekali. Dan itu tidak melihat pangkat derajat ketika dia hidup. Tahu nggak? Ibu saya hanya tukang masak di pondok. Yang jam 2:30 malam dia bangun masak ke santri-santrinya Bu sampai subuh. Tahajud dulu terus di dapur nggak ngajar, hanya masak ke santrinya. Ninggalin so senyum dulu. Apalagi kalau kita pelayan masyarakat yang begitu baiknya ke masyarakat, pasti bukan hanya senyum ninggalnya, ketawa, menges. Kenapa? Saking lihat bahagianya berjumpa dengan Allah tuh wajahnya tuh bersinar, Masya Allah. Pengen betul. Emang dong tinggal duluan, saya nanti aja. Moga-moga Allah kasih husnul khotimah buat kita semua, okay? Semoga kita semuanya ahlul jannah sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya dimuliakan di dunia dan akhirat kita.
Semoga Allah membuat akhir mungkin. Allah melimpahkan. Ngomong melimpahkan ya benar-benar. Semoga Allah melimpahkan nikmatnya di dunia dan di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah jaga kita yang sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.